sampel, ya, maka dipetakan ke suatu bilangan real. Nah, ini adalah suatu peluang, bukan F ya, tapi X misalkan. Nah, ini. X itu suatu peluang ya, jika bisa memetakan semua titik sampel di ruang sampel S ke suatu bilangan real. Maka langkah yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan contoh soal ini berarti apa teman-teman? Ya kita berarti menuliskan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya apa? Berarti karena dua buah mata uang logam yang kita lempar atau yang kita undi, ya, maka ada 4 titik sampelnya. Berarti apa? HH gitu kan ya? HG, GH, dan GG. Ini, ya, ini teman-teman. Ya. Nah, tadi sudah kemudian kita apa sama seperti kemarin. Jadi kita punya 4 titik sampel. Misalkan ini titik sampel yang pertama, sampel yang kedua, titik sampel yang ketiga, dan titik sampel yang keempat. Nah, kita mendefinisikan X itu peubah acak di mana menunjukkan banyak huruf yang muncul. X itu adalah muncul huruf, ya. Maka bagaimana, apakah X itu suatu peubah acak? Ya, ya. Oh, definisi peubah acak ya, teman-teman ya. Apakah X peubah acak? Nah, kemarin pas kita membuktikan suatu huruf itu atau suatu peubah acak itu kan harus memetakan dari titik sampel ke suatu bilangan real gitu ya. Nah, maka misalkan kita punya S1 itu adalah HH misalkan. Maka X S1, nah ini, munculnya huruf, X itu munculnya huruf. Nah, di ruang sampel atau di titik sampel pertama muncul hurufnya 2 kali. Otomatis apa? Berarti X S1-nya itu adalah 2. Ya, karena hurufnya ada 2. Ya. Kemudian titik sampel yang kedua, GH misalkan. Maka petanya apa? Yakni 1. Kenapa? Karena hanya muncul sekali. Ya. Kemudian S3, HG, berarti XS3-nya berarti 1 sama karena hanya muncul sekali, dan S4-nya GG ya hanya nggak muncul, otomatis XS4-nya adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman kita masuk ke berikutnya. Kita sudah mendefinisikan apa? Oh, berarti X itu suatu peubah acak. Kenapa? Karena bisa memetakan antara titik sampel ke suatu bilangan real. Nah, berarti apa? Berarti kita punya peluangnya ini, ya. Jadi ini itu adalah peluang dari si X-nya. Nah, kemudian bagaimana cara membentuk distribusi peluangnya? Nah, kita akan mencari dari masing-masing X ini peluangnya berapa? Atau saya tuliskan ya PX-nya itu berapa? Nih. Nah, maka kita tuliskan berarti P ketika X-nya 0 berarti berapa? Nah, teman-teman perhatikan di soal itu dikatakan bahwa Farah itu mengundi 2 mata uang logamnya itu secara seimbang. Artinya kalau seimbang, peluang dari masing-masing kemungkinan yang muncul itu sama. Karena ada 4, maka peluang dari masing-masing muncul HH, muncul HG, GH maupun GG itu sama. Yakni berapa? 1/4. Gitu ya teman-teman ya. Nah, maka peluang X sama dengan 0 itu apa? Peluang ketika muncul GG. Berapa nilainya? 1/4. Kenapa? Karena hanya sekali nih. Ini ya kan hanya sekali teman-teman. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang ketika X-nya 1? Peluang ketika X-nya 1 itu ada 2 kemungkinan.
bisa GH atau bisa HG. Hmm, bentar. GH, salah ini ya. Atau HG. Nah ini. Karena ada dua kemungkinan ya, GH atau HG, maka peluangnya kita jumlahkan. HG ditambah peluang GH. Jadi 1/4 ditambah 1/4. Ya ini adalah setengah. Ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk yang peluang X-nya sama dengan 2. Nah ini berarti kan peluang ketika muncul H, H. Ya ini setengah. Ini. Nah maka teman-teman sudah dapat. Oh ini adalah peluang dari masing-masing kemungkinan X. Ubah acak X teman-teman. Ya, maka distribusi peluangnya bisa teman-teman tuliskan dalam bentuk suatu tabel. Ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, dan ketika X-nya 2. Nah, ini peluangnya. Nah, ini teman-teman. Ya, ketika X-nya 0 berapa? Setengah, 1/4. Ketika X-nya 1, setengah. Ketika X-nya 2, 1/4. Nah, ini. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Oke, nah ini. Nah, bagaimana kalau pengen digambarkan? Biasanya kan ada pertanyaan untuk menggambarkan